Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Tanda waktu tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita edisi hari ini Sabtu tanggal 13 Agustus 2016. Terlebih dahulu kami sampaikan sari berita penting. Pemerintah perlu mengkaji kembali rencana pembuatan pulau tax haven atau lokasi tanpa pajak. Lebih dari 70 tokoh Partai Republik mendesak dihentikannya bantuan terhadap kampanye Donald Trump. Itulah di antara berita-berita yang segera kami sajikan. Inilah Warta Berita selengkapnya. Saya Ardian Majid Kobat. Berita pertama, saudara, pemerintah perlu mengkaji kembali rencana pembuatan pulau tax haven atau lokasi tanpa pajak untuk memaksimalkan pemasukan keuangan negara. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengingatkan rencana tersebut justru bertentangan dengan aturan hukum karena melegalkan praktek pencucian uang dan penggelapan pajak. Laporan selengkapnya kita simak reporter Rahmat Zain. Gagasan pembuatan pulau tax haven atau suatu lokasi tanpa pajak dinilai Wakil Ketua DPR Fadli Zon menunjukkan sikap putus asa dalam upaya menambah keuangan negara. Fadli menyatakan ide pembuatan pulau bebas pajak perlu dikaji secara mendalam. Sebab bila itu diterapkan, Indonesia menjadi salah satu negara yang melegalkan praktik pencucian uang. Ya, saya kira ini kan harusnya dikaji. Kalau betul ada gagasan seperti itu, kan berarti kita menciptakan tempat atau ruang bagi tax haven ini seperti British Virgin Island, Cayman Island, yang seperti itu. Artinya kita melegalisasi pencucian uang. Kan itu artinya, melegalisasi penutupan informasi pajak, kalau itu yang dimaksud. Ya, itu kan cara berpikir yang sudah desperate, udah mentok lah menurut saya. Kalau ada pemikiran seperti itu, artinya ini pemerintah ini udah mentok cara berpikirnya untuk mendapatkan anggaran. Pendapat berbeda disampaikan anggota Komisi 11 DPR Muhammad Misbakun. Dalam keterangan tertulis, legislator Golkar itu menilai rencana pemberlakuan pulau tersebut dapat mempercepat masuknya investasi, khususnya investasi asing. Sebelumnya dalam sebuah kegiatan di Semarang, Presiden Joko Widodo mengungkapkan keinginannya membuat suatu pulau surga pajak atau tax haven di Indonesia. Presiden Jokowi menyatakan Indonesia memiliki banyak pulau sehingga tidak menutup kemungkinan pulau tax haven dapat diwujudkan. Untuk diketahui, tax haven adalah sebutan bagi negara di dunia yang memberikan tarif pajak rendah bahkan sampai 0% demi menarik perusahaan-perusahaan asing untuk menyimpan uangnya di negara tersebut dan memberikan jaminan kerahasiaan atas aset yang disimpan. Perusahaan yang beralamat di wilayah tax haven biasanya menjadi alat saja untuk menghindari pajak di negara asalnya. Di wilayah tax haven juga dapat dilakukan pengelabuan nilai aset, pencucian uang hasil kejahatan, serta pengalian aset. Mayoritas negara tax haven merupakan negara kepulauan kecil, sehingga sering juga dijuluki sebagai offshore financial centers karena keberadaannya jauh di tengah hutan. Inspektorat Badan Narkotika Nasional BNN berupaya mencari informasi terkait testimoni terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman dengan mendatangi Lembaga Pemasyarakatan Batu Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Usai berkunjung ke Nusa Kambangan, Inspektorat BNN Setio Raharjo mengatakan kedatangannya ke pulau penjara itu, terutama Lapas Batu Nusa Kambangan, dalam rangka mencari informasi terkait testimoni Freddy Budiman yang disampaikan kepada Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras Haris Azhar. Menurut Setio Raharjo, pencarian informasi tersebut baru sebatas mencari keterangan dari petugas lapas maupun hal-hal terkait lainnya, termasuk buku tamu yang disebutkan oleh mantan Kepala Lapas Batu Liberty Sitinjak. Sementara itu, Kepala BNN Kabupaten Cilacap, Edi Santosa, mengatakan kedatangan Inspektorat BNN ke Nusa Kambangan hanya untuk klarifikasi terhadap sejumlah pegawai Lapas Batu Nusa Kambangan.
Mendiang Freddy Budiman saat masih mendekam di Lapas Batu dikabarkan memberikan testimoni melalui koordinator Kontras Haris Azhar terkait aliran dana hingga ratusan miliar rupiah kepada sejumlah petugas guna memperlancar bisnis narkoba. Akan tetapi, testimoni tersebut baru mencuat setelah Freddy Budiman menjalani eksekusi hukuman mati pada tanggal 29 Juli 2016. Kita beralih ke berita lainnya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Yohana Yambise, menolak penerapan sistem sekolah sehari penuh. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Roni Lolo Luan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Profesor Dr. Doktoranda Yohana Susana Yembise kepada awak media di Biak belum lama ini menolak wacana pemerintah menerapkan sistem sekolah sehari penuh karena membebani hak bermain dan kreasi anak. Dikatakan waktu belajar anak di sekolah idealnya 7 jam, namun jika dipaksakan belajar sehari penuh justru berdampak buruk terhadap proses belajar mengajar di sekolah. Menteri Yohana Yembise menegaskan akan bertemu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhajir Effendi untuk berdiskusi terkait wacana penerapan sekolah sehari penuh. Sebenarnya kalau dilihat itu sudah melanggar konvensi hak anak. Di negara-negara lain itu 7 jam idealnya, dan anak-anak itu kan diperhatikan hak-hak mereka untuk bermain, untuk dekat dengan orang tua. Biasanya kalau pulang sekolah, orang tua mengajak anak-anaknya ke taman-taman atau ke pantai-pantai karena anak-anak itu membutuhkan perhatian bersama orang tua juga ada. Jadi kalau wacana ini ada, saya pikir nanti kita kaji dulu. Saya pikir sebaiknya tidak ada uji coba. Kita Indonesia konsisten saja, fleksibelnya paling tinggi 8 jam sudah cukup. Jadi jam yang lainnya diberikan kepada orang tua juga di rumah. Anak-anak bisa bermain, berkreatif, dekat dengan orang tua. Menurut saya tidak setuju karena sudah melanggar konvensi hak anak internasional yang sudah diratifikasi oleh Bapak Presiden melalui peraturan Presiden. Menyinggung kondisi pendidikan anak di Papua, Menteri Yohana Yembise menegaskan menjadi perhatian bersama baik pemerintah, sekolah dan orang tua sehingga anak Papua ke depan dapat bersekolah dengan baik sama seperti anak lain di luar Papua. Ia menghimbau seluruh masyarakat Papua agar tidak melakukan kekerasan terhadap anak karena anak adalah masa depan bangsa dan Papua. Ancaman terjadinya kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Riau semakin tinggi. Sehubungan dengan musim kemarau bulan Agustus tahun ini dengan suhu yang cukup tinggi mencapai 35 derajat Celcius, laporan selengkapnya disampaikan reporter Tongkulem Siregar. Ancaman terjadinya kebakaran lahan dan hutan karena laut di Provinsi Riau semakin tinggi sehubungan dengan musim kemarau pada Agustus tahun ini dengan suhu yang cukup tinggi mencapai 35 derajat Celcius sehingga Riau ditetapkan memasuki kondisi gawat kebakaran lahan dan hutan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Pekanbaru merilis data hotspot atau titik panas di Sumatera sejak suhu meningkat dibarengi pula dengan peningkatan jumlah titik panas. Kepala BMKG Stasiun Pekanbaru Sugarin mengatakan hampir di seluruh provinsi terpantau titik api akibat kebakaran lahan dan hutan yang menyebabkan kabut asap, namun belum mempengaruhi visibility atau jarak pandang seperti di Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru. Namun temperatur maksimal 33 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan maksimal 94 hingga 98%, sehingga Riau memasuki musim kemarau dan kemungkinan berlangsung sampai akhir Agustus. Sampai September masuk musim kemarau, yang itu perlu diwaspadai karena udah musim kemarau berarti potensi kebakaran, potensi yang kita lihat dari curah hujan juga sudah kecil sekali, temperatur panas gitu kan, potensi kebakaran sangat tinggi. Kepala BMKG Stasiun Pekanbaru Sugaren menambahkan dalam sepekan terakhir titik panas mengalami peningkatan menunjukkan perlunya peningkatan kewaspadaan terjadinya kar laut. Sementara operasi pemadaman kar laut terus diupayakan di 6 kabupaten yang sudah terjadi kebakaran. Anda sedang mengikuti Warta Berita RRI. Saudara, bekerja sebagai tenaga penata laksana rumah tangga secara ilegal dengan mimpi memperoleh gaji yang besar justru berakhir petaka bagi setidaknya 12 tenaga kerja Indonesia TKI yang saat ini berada di KBRI Kairo, Mesir.
mulai dari tidak dibayarkan gaji hingga mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari majikan menjadi penyebab belasan TKI tersebut memilih kabur. Laporan tersebut disampaikan Retno Madasari langsung dari Kairo, Mesir. Banyak cara yang dilakukan seseorang demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik, meskipun harus meninggalkan tanah air dan mencoba peruntungan hidup di negara orang. Sayangnya, tidak jarang diantaranya justru berakhir kurang beruntung, seperti yang dialami oleh 12 tenaga kerja Indonesia TKI yang saat ini berada di shelter Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Kairo, Mesir. Salah seorang TKI bernama Wangsih Kosim Suharja, 37 tahun, asal Subang, Provinsi Jawa Barat, yang terpaksa mengalami patah tulang pinggang dan kaki akibat melompat dari lantai 3 rumah majikannya pada Mei lalu. Ibu dari seorang anak itu pun menyatakan bahwa selain tidak digaji selama bekerja 2 bulan, ia juga kerap mengalami perlakuan tidak menyenangkan dari sang majikan. Menurut Wangsih, sebelumnya ia dijanjikan akan digaji sebesar $300 Amerika Serikat per bulan. Tadinya daftarnya mau ke Abu Dhabi, berhubung tutup kan, jadi nggak boleh ke sana. Saya ditawarin ke Mesir, saya pikir udah katanya di Mesir gajinya dolar kan kadang-kadang naik, kamu gajinya bisa mencapai 4 juta lebih. Terus saya juga mikir kok nggak ada pisahnya. Dulu mah waktu mau berangkat kan pisah kita dikasih tahu kan, ini nama majikan kamu, ini alamatnya, ini nomor teleponnya. Wangsih yang sebelumnya pernah bekerja sebagai PRT di Kuwait serta Oman itu pun menyatakan jera untuk bekerja di luar negeri dan memilih untuk bekerja di Indonesia sepulangnya ia ke tanah air. Sedangkan setelah dirawat intensif selama 9 hari di rumah sakit, saat ini kondisi Wangsih berangsur pulih. Meskipun ketika berjalan harus menggunakan tongkat. Cerita pilu dari kegagalan memperoleh dolar di negeri piramida juga datang dari Olive, 25 tahun, asal Lampung. 3 tahun menikah, ia bersama sang suami pun memutuskan untuk pertama kalinya bekerja ke luar negeri dengan bantuan seorang kenalan mereka. Olive mengatakan setiap harinya ia bersama sang suami tidak memiliki waktu cukup untuk beristirahat, serta gaji yang diberikan pun tidak tepat waktu serta tidak sesuai dengan perjanjian. Gaji belum dikasih itu 3 bulan. Aku minta, aku mau ngirim orang tua. Kalau nggak ada alasan nggak dikasih uang gaji. Alasannya kamu minta uang terus buat apa? Dikasih 2 bulan, $1.000. Yang 1 bulan nggak aku minta. Jadi nggak boleh bawa uang, wala HP, apa-apa gitu nggak boleh. Pengalaman pahit bekerja di luar negeri baik Wangsih maupun Olive jera untuk mengulang kembali yang sama. Keduanya menyatakan lebih memilih untuk bekerja di dalam negeri, meskipun dengan penghasilan tidak sebesar yang dijanjikan ketika bekerja di negara orang. Keduanya pun menyatakan tidak sabar untuk segera bertemu dengan sanak saudara di tanah air. Sementara pihak KBRI di Kairo menyatakan bahwa pada tahap pertama, pada 18 Agustus mendatang setidaknya terdapat 6 TKI yang akan dipulangkan ke Indonesia, termasuk Wangsih, Olive, serta 4 TKI lainnya yang saat ini berada di shelter KBRI. Sementara bekerja di sektor informal di Mesir termasuk ilegal, karena hingga kini pemerintah setempat dan pemerintah Indonesia belum melakukan kerjasama untuk mendatangkan tenaga informal dari Indonesia. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN akan mengembalikan fungsi keluarga untuk mengantisipasi dan mencegah kekerasan pada anak, selengkapnya dilaporkan reporter Sugandi Afandi. Terdapat 8 fungsi keluarga, yaitu fungsi agama, fungsi reproduksi, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi pelindungan, dan fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, serta fungsi lingkungan. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN, Surya Chandra Surapati pada wartawan di Lampung mengatakan fungsi keluarga mulai diabaikan, padahal keluarga adalah wahana pertama dan utama untuk mendidik anak, sehingga anak menjadi anak yang berkualitas, cerdas, dan sehat. Akibat diabaikannya fungsi keluarga, anak pun menjadi terabaikan. Orang tua sibuk bekerja, anak juga kerap menjadi korban kekerasan dan pendidikan anak terabaikan. Sehingga revitalisasi atau mengembalikan fungsi keluarga sangat penting. Ya, jadi itu dari kita kampanyekan, kita sosialisasikan supaya dalam keluarga itu ada komunikasi. Termasuk 4 tadi yang dari Presiden tadi. Keluarga berbagi, keluarga berkumpul gitu. Kita kurang komunikasi di dalam keluarga dengan berbagai hal penyebabnya ya. Misalnya ayah dan ibu bekerja semua di luar, sehingga itu dititipkan kepada, ya kalau dulu kan dititipkan pada keluarga, kepada neneknya. Sekarang nggak ada lagi, apalagi di perkotaan, kepada pembantu. Nah itulah bagaimana caranya kita mengatasi ini. Jadi sesuai dengan
budaya setempat itulah. Keluarga itu digalakkan kembali ya, direvitalisasi fungsinya itu. Adapun upaya yang dilakukan oleh BKKBN untuk mengembalikan fungsi keluarga, yakni melalui programnya seperti program Menjadi Orang Tua Hebat 1000 Hari Pertama Kehidupan, mulai 270 hari kehamilan ditambah 730 hari menyusui. Fase tersebut adalah fase penting dalam mendidik anak, sehingga anak tumbuh menjadi sehat, kuat, cerdas. Program lain adalah Bina Balita, Bina Keluarga Remaja dengan Generasi Berencana, dan Bina Keluarga Lansia, sehingga menjadi lansia yang tangguh. Oleh sebab itu, peringatan Hari Keluarga Nasional tahun 2016 menjadi momen yang penting untuk mengembalikan fungsi keluarga, sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo bahwa Hari Keluarga Nasional 2016 mencangkup aspek keluarga berkumpul, keluarga berinteraksi, keluarga berdaya, keluarga peduli, dan berbagi. Di tengah persaingan perdagangan bebas masyarakat ekonomi ASEAN, industri makanan dan minuman Indonesia termasuk yang paling unggul dengan dukungan sumber daya alam dari sektor pertanian, kelautan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Magdalena Krisnawati. Kementerian Perindustrian akan mengajukan usulan baru terkait harga gas untuk industri dan sektor-sektor tambahan yang menjadi prioritas penurunan harga gas. Dirjen Industri Tekstil, Kimia, dan Aneka IKTA Ahmad Sigit Dwi Wahyono mengungkapkan hal tersebut usai pertemuan khusus membahas harga gas industri bersama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Kemenperin. Menurut Ahmad Sigit, Kementerian Perindustrian akan mengajukan harga gas industri sebesar $4 per MMBTU, lebih rendah dari batas maksimal yang ditetapkan yaitu $6 per MMBTU. Bagi kalangan industri, harga batas maksimal itu masih tinggi sehingga industri nasional tetap akan sulit bersaing dengan negara-negara lainnya seperti Tiongkok dan Korea Selatan yang harga gas industrinya hanya $4 Amerika Serikat per MMBTU. Ahmad Sigit Dwi Wahyono mengatakan jika harga gas industri ini masih tinggi, maka banyak sektor industri nasional yang akan rontok dalam 5 tahun ke depan. Ya, kita kan nggak bisa bersaing kalau kita beli gasnya $9, mereka beli gas $4, sama-sama bikin produk yang sama, ya kita pasti kalah bersaing. Dan kita meminta. Kalau enggak ya rontok semua di industri kita. Pasti 5 tahun ke depan enggak pasti rontok semua. Pertumbuhan kita nggak bisa mencapai target yang dicanangkan di Nawacita itu susah. Kalau itu nggak dilakukan. Sementara itu, Dirjen Agro Pangga Susanto yang juga ikut dalam rapat mengatakan besaran harga gas industri sebesar $4 Amerika Serikat per MMBTU itu selain untuk meningkatkan daya saing industri, juga untuk mencapai target pertumbuhan industri, penyerapan tenaga kerja, dan penghematan devisa. Ini saya kira sasarannya di sini. Jadi daya saing, pertumbuhan, tenaga kerja, penghematan devisa. 4 ini sasaran dari penurunan harga gas baik untuk energi maupun bahan baku. Yang penghematan devisa kan yang tadinya impor kan jadi kita jadi bisa produksi sendiri. Jadi betapa gas dan energi ini menjadi darahnya aktivitas industri. Terkait harga gas industri tercakup dalam Perpres nomor 40 tahun 2016 tentang penetapan harga gas bumi yang diikuti dengan Peraturan Menteri ESDM nomor 6 tahun 2016 tentang ketentuan dan tata cara penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga gas bumi. Berdasarkan 2 peraturan itu, batas maksimal harga gas bumi Indonesia adalah $6 Amerika Serikat per MMBTU dan Kementerian ESDM dapat menentukan harga gas bumi tertentu untuk 7 sektor industri yaitu industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Sedangkan dalam usulan baru Kementerian Perindustrian, selain meminta harga gas industri sebesar $4 Amerika Serikat per MMBTU, juga meminta tambahan sektor industri yang bisa meminta penurunan harga gas, yaitu industri ban, makanan minuman, pulp and paper, serta industri tekstil dan alas kaki. Saatnya disampaikan berita dari mancanegara dan kabar dari dunia olahraga. Anda sedang mengikuti Warta Berita RRI.
Saudara, dari luar negeri diberitakan lebih dari 70 tokoh Partai Republik telah menandatangani surat dan telah diserahkan kepada Kepala Komite Nasional Partai mendesak dihentikannya bantuan terhadap kampanye Donald Trump. Mereka mengatakan ketidakmampuan dan sifat Donald Trump yang memecah belah berisiko menjerumuskan partai dalam pemilihan bulan November mendatang. Surat itu mengatakan bahwa partai harus berfokus untuk melindungi calon partai yang rentan dalam pemilihan Senat dan DPR. Dalam surat tersebut, para tokoh Republik menyatakan bahwa hal ini tidak harus menjadi keputusan yang sulit karena peluang Donald Trump untuk terpilih sebagai presiden kian kecil dari hari ke hari. Menanggapi langkah itu, Donald Trump mengatakan ia tidak khawatir bahwa partai bisa menjegalnya. Calon presiden Partai Republik ini dalam masa kampanyenya seminggu belakangan menjadi berita negatif karena komentar-komentarnya yang kontroversial. Sebelumnya, dia mendesak pendukungnya agar mengangkat senjata terhadap Hillary Clinton yang menurutnya jika menang akan menunjuk hakim agung yang menentang hak kepemilikan senjata di Amerika Serikat. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Indonesia Tommy Sugiarto memastikan diri lolos dari fase grup J nomor tunggal putra cabang bulu tangkis Olimpiade tahun 2016 di Rio Centro Pavilion, Brazil dini hari tadi. Kita simak laporan Iwan Bagus Irawan. Putra mantan juara dunia bulu tangkis Tommy Sugiarto selangkah mulus di grup J nomor tunggal putra cabang bulu tangkis Olimpiade 2016 di Rio Centro Pavilion, Brazil dini hari tadi setelah menang atas pebulu tangkis Amerika Serikat Sue Howard dengan 21-14 dan 21-10. Langkah maju Indonesia lainnya dipersembahkan ganda campuran Trevor John dan Debbie Susanto memetik kemenangan atas pasangan Jerman Michelle Birgit dengan 21-16 dan 21-15. Selain itu, pasangan Indonesia yang tampil di grup C, Tontowi Ahmad Liliana Nasir menundukkan duet Thailand Bodin Isara Savitri dengan 21-11 dan 21-13. Satu lagi yang lolos yakni ganda putri Nitya Polii yang mengalahkan Oliver Smith dari Inggris dengan 21-10 dan 21-13. Sementara itu, dari hasil cabang sepak bola putri Olimpiade, tim nasional Swedia lebih dulu maju ke perempat final kendati bermain imbang 1-1 dengan Amerika Serikat. Hasil lainnya, Jerman menang 1-0 atas Cina, dan saat berita ini diturunkan, tim nasional Kanada untuk sementara imbang tanpa gol dengan tim nasional Prancis. Saudara, demikianlah telah disampaikan Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan sebelum berpisah kami sampaikan sari berita penting. Pemerintah perlu mengkaji kembali rencana pembuatan pulau tax haven atau lokasi tanpa pajak. Lebih dari 70 tokoh Partai Republik mendesak dihentikannya bantuan terhadap kampanye Donald Trump. Akhirnya, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, produser pelaksana Agus Rusmin Nuryadin, teknik operator studio pengarah teknik Suparno, kameramen Angki Suryawan, editing Sigit Fitriatno, presenter Maulana Isnarto, saya Ardian Majid Kobat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.